thousands of workers have been resisting the Indonesian government's omnibus bill on job creation, which the House of Representatives passed on October 5, 2020. This new law attacks labor rights since it does not provide job security and provides leeway for employers to fire workers. Kita tahu hari ini kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada DPR. Tapi apa yang kawan-kawan lihat, di depan kita berdiri dengan gagah, dengan kokoh, tembok dan kawat berduri kawan-kawan. Apakah ini yang disebut hak rakyat untuk menyampaikan pendapat tapi tidak pernah didengarkan? The new law significantly reduces protections for workers under the 2003 labor law, including on minimum wages, severance pay, vacation, maternity benefits, and health and child care, and abolishes legal protections in permanent employment contracts. The roughly 1,000-page law was largely drafted by the business community, with little consultation from labor unions and other affected groups. Selanjutnya adalah teman-teman buruh yang baru masuk atau dalam proses rekrutmen, pada saat mereka bekerja rata-rata sudah bukan pekerja tetap. Yang diterapkan adalah sistem kontrak, outsourcing, magang, borongan, harian lepas gitu. Dan untuk sistem kontrak dan outsourcing ini kan sekarang juga ada perubahan ya, itu kan sampai 5 tahun gitu. Artinya teman-teman yang bekerja di sistem ini sangat kecil untuk diangkat menjadi pekerja tetap gitu. Jadi nanti mereka akan ada kontrak terus gitu. Bahkan bisa jadi generasi yang angkatan muda ini ya mereka sulit untuk menjadi pekerja tetap. Kontrak outsourcing ya mereka untuk kebebasan berserikatnya juga sudah nggak ada lagi. Ya kalau Omnibus Law ini kan sebenarnya sekalipun judulnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja, tapi sebenarnya ini kontradiksi atau bertentangan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Karena faktanya memang 2 atau 3 tahun ini terjadi PHK besar-besaran, dan kalau terjadi perekrutan itu sistemnya kontrak maupun outsourcing, pemagangan atau borongan tadi. Perampasan terhadap hak upah buruh, perampasan terhadap hak kerja buruh, perampasan terhadap hak kebebasan berserikat, tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian atas upah. Omnibus Law Cipta Kerja membuka jalan dan semakin memberikan legitimasi kepada pengusaha untuk merampas upah buruh, untuk mengeksploitasi tenaga buruh. Hal yang sama juga di sektor tani yang dialami oleh kaum tani. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi jalan bagi Jokowi, menjadi jalan bagi para kapitalis monopoli asing untuk semakin memonopoli, untuk terus merampas tanah rakyat. Di beberapa praktek perusahaan itu mulai menghilangkan misalnya seperti kayak cuti haid, karena cuti haid itu dianggap sakit gitu. Dimana di peraturan undang-undang tenaga kerjaan sebelumnya, cuti haid itu adalah merupakan hak yang bisa didapat oleh buruh di hari pertama dan hari kedua saat mereka menstruasi. Tapi sekarang praktek yang dijalankan oleh perusahaan itu harus buru-buru yang betul-betul sakit dan mengalami sakit sekali baru mereka bisa mendapatkan cuti atau istirahat pada saat mereka menstruasi. Ini adalah salah satu dampak di mana pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu mendudukan buruh dengan pengusaha itu seperti setara. Jadi mereka bisa bernegosiasi sendiri. Tapi pada kalau bicara tentang soal relasi kuasa, ya dengan Omnibus Law ini mereka akan membuat karyawan tetap itu menjadi kontrak. Dengan kontrak kan enak, tidak mengeluarkan THR, tidak mengeluarkan pesangon, tidak mengikut sertakan ke BPJS segala macam kayak gitu. Jadi penindasan ini jelas-jelas nyata gitu. Makanya udah sedih saat ini, rakyat Indonesia itu udah yang paling bawah ini udah sedih. Jadi kalau bilang saya bela rakyat,
No, bohong, hoak, gitu. Intinya kita udah nggak ada yang peduli. Buktinya partai-partai banyak yang mendukung Omnibus Law. Ya kita ya harus kalau mau merubah nasib sendiri ya harus berjuang sendiri kayak gitu. Saat ini udah nggak ada yang bisa diandalkan. Miris. Operator? The Constitutional Court ordered the government to amend key parts of the legislation within 2 years of the law's passage. Jokowi's emergency regulation, which required Parliament's approval, was designed to fulfill the court's request. The new regulation isn't radically different from the original legislation. It contains some improved provisions, including minimum wages for outsourced workers. Jokowi first proposed an omnibus law to boost Indonesia's regional competitiveness in October 2019, aimed to simplify the application process for business licenses across all business sectors, including land acquisition permits, to create more jobs, boost infrastructure development, and attract foreign investment. Public consultation was lacking, and it was difficult for the public to obtain an official version of the draft bill, which contained about 185 articles in 15 chapters. Government told Parliament that the new law was necessary to bolster Indonesia's competitiveness in uncertain times, including climate change, the Russian-Ukraine war, and the continuing economic fallout from the COVID-19 pandemic. The trade unions aims to continue putting pressure on the government in the hope more protection will be provided for workers. If it's up to the workers here today, they will continue to take the streets until the government listens. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.